Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna ya akhwati? La'allakunna bi khairin. Amin. Arju bi an takuna kulluha fi sihhati at-tammah. Sahih? Fahimtunna? Saya berharap semoga kalian semuanya dalam keadaan yang sehat. Amin, amin. Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah ya. Sekali lagi Ustazah ingatkan dan tekankan untuk selalu belajar dan jangan bosan untuk bertemu dengan Ustazah tentunya. Baiklah, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan materi terakhir ya, bukan terakhir kalian belajar ya. Enggak, materi terakhir sebelum ujian tengah semester atau ujian mid semester ini. Jadi di minggu ini setelah materi ini kita ada satu pertemuan lagi. Di situ kita akan murojaah dan tanya jawab apa yang kalian belum pahami dan segala macam, dan beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebelum al-ikhtibar atau sebelum ujian. Fahimtuna? Naam. Qabla an nabda, hayya nad'u sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin, amin. Seperti biasa, sebelum kita belajar pelajaran yang baru atau pelajaran yang sebelumnya kita belum pelajari, kita harus murojaah terlebih dahulu. Tayyib. Jadi, pelajaran apa kemarin yang telah saya sampaikan? Materi apa? Masih ingat semuanya? Ustazah harap kalian masih ingat ya. Dan harus sebenarnya, bukan harapan ya, harus ingat. Karena apa? Karena seorang pelajar kewajibannya adalah belajar. Jadi harus selalu murojaah. Al-murojaah. Kemarin kita telah membahas tentang a'dhamu ma amarallahu bihi. Apa itu? Wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadah. Jadi perintah Allah yang paling agung adalah at-tauhid. Lalu kemarin juga kita telah membahas pengertian tauhid. Pengertian tauhid dari segi bahasa atau dalam bahasa Arab. Jadi makna tauhid lughatan. Diingat-ingat ya. Makna tauhid lughatan. Lam gha ta marbutoh. Itu secara bahasa ya. Diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Yang artinya apa anak-anak? Menjadikan sesuatu satu atau tunggal. Lalu secara syariat atau makna tauhid istilahan. Makna tauhid istilahan. Apa? Ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Baik itu ibadah dengan ucapan ataupun perbuatan ataupun dalam hati. Arti dari mengesahkan Allah apa itu? Arti dari mengesahkan Allah adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang dituju dalam ibadah. Benar sekali. Lalu selanjutnya, ad-dalilu min hadzal amr. Dalil diperintahkannya Allah. Dalil atas perintah Allah bertauhid ini bahwa tauhid adalah a'dhamu ma amarallahu bihi. Di antaranya yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, di sini ada jelas sekali bahwa perintah Allah adalah untuk bertauhid, untuk beribadah kepadanya. Beribadahlah kepada Rabbmu. U'budu rabbakum yang telah menciptakanmu. Agar apa tujuannya? Agar kita semua bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 21. Lalu selanjutnya, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya apa? Maka ketahuilah, wahai manusia, bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali di sini perintah untuk bertauhid dengan cara mengesahkan Allah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Muhammad ayat 19. Lalu, contoh realisasi bertauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada mempraktikkan kandungan kalimat syahadat, yaitu apa? Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad SAW utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah keislaman. Lalu meninggalkan semua bentuk syirik, meninggalkan semua bentuk bid'ah, dan meninggalkan semua jenis kemaksiatan. Fahimtunna? Tadakkartunna? Insyaallah ya. Lalu perbuatan lain yang diperintahkan Allah untuk dilakukan. Di antaranya apa? Yang pertama, tidak menyembah berhala. Lalu yang kedua, menghormati orang tua. Lalu yang ketiga, ada tidak membunuh. Selanjutnya, tidak berzina. Lalu tidak mencuri. Kemudian bersedekah dan lain sebagainya. Dan kemarin Ustaz telah meminta ya untuk kepada kalian untuk memberikan contoh-contoh lain perbuatan yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala. Sudah bagus-bagus meskipun banyak yang sama ya, setidaknya kalian harus berpikir. Jadi harus berkreasi. Kalau misalkan udah melihat, oh jawaban ini sudah teman anak tulis, jadi ya mau tidak mau kalian harus mencari yang lain. Karena agar apa? Agar otak kalian berpikir, agar imajinasi kalian bisa lebih luas. Jadi tidak itu-itu aja gitu. Tapi gak apa-apa, insya Allah bisa ya ke depannya. Bagus, sudah mulai kreatif. Masya Allah, barakallahu fikun. Ustazah sudah bangga. Dan yang belum menulis, yang belum mengerjakan, Ustazah harap jangan merasa bersantai, merasa senang dengan keadaan kalian yang seperti itu. Kalian harus semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk belajar, mengerjakan PR juga, mengerjakan tugas juga termasuk dari bagian dari penuntutan sebuah ilmu. Gitu. Sudah? Sekarang kita kembali ke pelajaran kita ya, nggak apa-apa. Itu nanti kita bahas nanti. Pelajaran kita pada hari ini sudah selesai ya murojaahnya, insya Allah sudah pada ingat semuanya ya. Masuk ke pelajaran hari ini. Apa yang kita bahas di hari yang cerah ini, insya Allah ya, di sini cerah soalnya. Semoga di rumah kalian, di lingkungan kalian juga secerah hari di MH. Ya na'am, darsul yaum. Iftahna safhah 47 fi nafsi safhah kama darasna al-ams. Ustazah mau baca dulu ya matanya.
wa a'dhamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang artinya wa'adhamu ma naha anhu, larangan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku. Apa? Asyirku, yaitu berbuat syirik. Apa itu syirik? Asyirku. Nah, di sini kita akan membahas syirik secara bahasa dari kata asyafa'u au diddu alwitri. Asyirku secara bahasa artinya apa? Asyafa'u au diddu alwitri. Harus diingat-ingat ya penjelasan ustazah nggak mau tahu. Nanti kalau misalkan di ikhtibar ada yang bilang ustazah nggak ada jawabannya. Tidak, ustazah tidak mau terima dan nilai kalian seperti apa yang kalian dapatkan. Karena kalian tidak mau mendengarkan penjelasan dari ustazah, tidak teliti. Ya, asyirku maknahu lughatan, secara bahasa lughatan asyafa'u au diddu alwitri. Asyafa' artinya ganda, double atau jamak ya. Asyafa' au diddu alwitri atau kebalikan dari tunggal. Jadi secara bahasa, secara lughatan, syirku itu artinya asyafa', double atau ganda. Au diddu alwitri atau kebalikan dari tunggal. Fahimtuna? Secara istilah atau syariat, makna syirku istilahan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khosaisillah. Taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khosaisillah. Artinya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Fahimtuna? Jadi menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Seperti apa? Seperti perkara al-ubudiyah, perkara sesembahan. Misalkan kita menyamakan sebuah apapun itu pokoknya selain Allah, benda makhluk atau apapun itu. Misalnya kita samakan botol dengan Allah. Dalam perkara apa? Dalam perkara sesembahan. Kita menyembah botol lalu kita menyembah Allah. Tidak boleh. Syirik hukumnya. Dan bisa dikeluarkan dari agama Islam. Perlu kalian pahami. Lalu selanjutnya, dalilun hadan nahyu. Dalil pelarangan syirik. Di antaranya, yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa di bawah syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surah An-Nisa ayat 48. Di sini jelas ya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengampuni segala dosa di bawah syirik jika orang ini bertaubat. Lalu selanjutnya, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lil-zalimin min ansar.
Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Sudah jelas di sini bahwa Allah mengatakan, "May yusyrik billah", siapa yang mensyirikan atau mensekutukan Allah dengan yang lain, faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Maka Allah mengharamkan baginya surga, bau surga, dan tempatnya di mana? Di neraka. Ini bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah dan kemudian tidak bertobat sebelum ia mati, sebelum ajal mendekatnya. Maka ini adalah balasannya. Sudah jelas? Afan, sebelumnya Ustazah kasih bayan sedikit. Kalau misalkan ada soal nanti di ikhtibar, Ustazah minta dalil, maka yang ditulis bahasa Arabnya ini ya, kalian hafalkan. Bukan kalian menulis An-Nisa ayat 48. Enggak, Ustazah mau isinya. Misal An-Nisa ayat 48 dan kalian tulis innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Misalnya begitu. Afan ya. Jelas kan? Sekarang kita lanjut. Macam-macam syirik. Sebagian ulama ada yang membagi macam-macam syirik menjadi berbagai macam. Di sini kita akan membahas macam-macam syirik menjadi dua, yaitu syirik asghar, syirkun asghar, dan syirkun akbar. Syirkun asghar maknahu syirik kecil, perbuatan syirik kecil, dan syirkun akbar maknahu perbuatan syirik besar. Ada sebagian ulama lain yang membagi syirik menjadi yang lain. Ada syirik khafi, syirkun jali, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas di batasan ini saja. Jadi syirkun akbar dan syirkun asghar. Syirik kecil. Apa itu syirkun asghar, syirik kecil? Syirkun asghar atau syirik kecil adalah perbuatan syirik yang tidak sampai membawa pelakunya untuk dikeluarkan dari agama Islam. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan syirik ini secara terus-menerus dan melakukan hal-hal yang dosanya dan perbuatan ini semakin level dosanya semakin tinggi dan secara terus-menerus akan menjadi syirkun akbar. Misalnya berdoa kepada selain Allah. Afwan, anak-anak sekalian, ini kebalik ya, kebalik. Jadi perhatikan, jangan sampai salah. Kebalik ya, di sini ingat kebalik. Jadi yang syirkun asghar itu contoh dari syirkun akbar. Kebalik, diingat semuanya, diingat ya. Jadi ini kebalik. Syirkun asghar contohnya, jadi kayak silang gitu ya. Diingat, susah nggak mau salah ya, diingat. Syirkun asghar, contohnya apa? Riya, sum'ah. Syirkun asghar, riya. Jadi kalau kita punya apa-apa, pengennya pamer begitu ya. Pengennya pamer gitu. Ini namanya syirkun asghar. Kalau misalkan sekali kita, biar orang lain tahu, pengen pamer gitu ya, lalu kita melakukannya berkali-kali, maka di dalam diri kita akan timbul rasa bermegah-megahan, ingin menjadi orang yang wow, paling nomor satu. Nah, ini akan memicu kepada perbuatan syirik yang lebih besar, begitu juga sum'ah yaitu ingin dipuji seperti riya dengan niat ingin dipuji orang lain. Jelas? Lalu syirkun akbar. Syirkun akbar misalnya apa? Di sebelah kiri ya, misal dari syirkun akbar sebelah kiri, yaitu
Yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Jelas sekali, ini termasuk perbuatan syirik besar. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada bulan, berdoa kepada batu. Hukumnya apa? Dosa besar. Bisa keluar dari agama, bisa dikeluarkan dari agama Islam atau disebut murtad. Lalu yang kedua, menyembelih hewan kurban dengan niat ditujukan kepada jin atau setan. Jadi misalkan ada fulan, seseorang yang menyembah hewan kurban, tapi ketika menyembah hewan kurban, niatnya di situ, aku niat kurban ini untuk jin yang berada di bawah pohon. Nah, ini termasuk syirik akbar. Dosanya apa? Akan masuk neraka jika tidak bertaubat. Jelas? Saya harap jelas ya. Bahaya berbuat syirik. Apa saja bahaya berbuat syirik? Yang pertama, pelaku syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia tidak mau bertobat. Yang kedua, orang yang meninggal dunia dalam keadaan musyrik akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu amalan soleh yang sudah dikerjakan oleh orang-orang yang berbuat syirik akan lenyap dan sia-sia ketika dia tidak mau bertaubat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jelas kan tadi? Saya harap jelas ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan setelah melihat video ini. Lalu terakhir nih, dalil perintah bertauhid dan pelarangan berbuat syirik. Apa dalilnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Artinya apa? Sembahlah Allah. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik kepadanya, kepada Allah sedikit pun. Jelas ya di sini perintah untuk bertauhid. Wa'budullaha, sembahlah Allah. Wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan berbuat syirik kepadanya, kepada Allah sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jelas? Apa yang telah saya sampaikan barusan, semuanya dari awal sampai akhir. Lalu kesimpulannya apa? Ringkasannya apa dari yang Ustazah sampaikan? Bahwa sedikit saja ringkasannya, sangat mudah. Perintah Allah yang paling agung adalah bertauhid dan harus kita lakukan, wajib. Larangan Allah yang paling besar adalah berbuat syirik dan harus wajib kita jauhi. Itu saja anak-anak. Dan dalilnya apa? Jelas sekali. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hadza ma astati'u an aqula lakunna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa untuk belajar ujian tidak sampai seminggu lagi. Barakallahu fikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya ya.